Allah itu adalah kasih. Dan cara mengasihi kita, kita sudah baca. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudaraku, ini harus jadi dasar kita juga untuk kita setia kepada Tuhan, menyembah Dia, beribadah kepadanya, melayani Dia. Ini kita harus belajar dengan memiliki kasih yang kekal, dan kesetiaan kita juga harus semakin didasari dengan kasih yang kekal. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang sudah hadir di tempat ini untuk kita bersama mendengar firman dan selanjutnya menyembah Tuhan. Juga kekasih-kekasih yang ada dimanapun berada, tersambung melalui media sosial yang ada ini. Sebelum kita masuk kepada penyembahan, saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 31 ayat 3 saya bacakan bagi kita. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bersama kita baca 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara-saudaraku, inilah sebagai poros dalam seluruh Alkitab ini, yaitu kasih Allah. Dan kalau kita juga baca di dalam 1 Yohanes, kalau kita perhatikan disebut Allah adalah kasih. Ini bisa saja kita sudah sering membacanya, saudara-saudaraku yang kekasih. Di dalam 1 Yohanes 5 juga kita akan perhatikan mari saya bacakan bagi kita. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah.
Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiga adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ada yang baca tolong ini 11, 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Iya. Jadi Allah adalah kasih, dan apa yang kita baca lagi dalam 1 Yohanes pasal 5, bagaimana kita di dalam kasih itu dan bagaimana kuatnya kesaksian Allah juga bagi orang yang dikasihi Tuhan. Banyak dalam Alkitab menunjuk bahwa Allah itu adalah kasih. Dalam pasal yang keempat juga, ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi semua termasuk poros keimanan kita adalah Allah adalah kasih. Ini jadi inti dalam Alkitab ini juga. Dan termasuk juga jawaban bagi orang-orang yang ingin melemahkan bila orang Kristen kurang mengerti. Ada banyak perkataan, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa dia harus mati? Kenapa dia tidak perintahkan saja kemenangan, kehidupan, pengampunan? Jadi jawabnya, Allah adalah kasih. Segala sesuatu Allah yang menjawab dan menunjukkan bahwa dia adalah kasih. Jadi pertumbuhan kita juga adalah bagaimana kita semakin menikmati kasih dan bagaimana kita semakin masuk dalam praktek kasih dari Allah itu. Jadi tadi di dalam Yeremia 31 ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Nah, jadi kasih itu juga ada bobot, ada tipis tebalnya, ya. Jadi ada kasih sementara juga, ada kasih yang kekal. Dan kasih yang kekal inilah, saudara-saudaraku, kasih daripada Allah. Manusia kadang-kadang kalau dia merasa tersakiti,
ya kasihnya habis. Atau kalau ada dalam hatinya yang membuat tidak senang oleh karena apa saja pun, makanya kasihnya bisa habis. Bahkan saudaraku, kadangkala hanya merasa tersaingi saja, kasihnya bisa hilang, ya. Karena manusia ini kalau tidak sama berkatnya, kalau dia tidak lebih banyak, dia marah. Itu sebabnya dosa manusia yang dilahirkan yang pertama juga adalah hampir seperti itu dosanya Kain itu. Dia keberkatan, aku tidak. Dia lebih banyak dapat berkat, aku tidak. Nah, ini saudara-saudaraku, itu langsung kosong itu kasihnya. Ya, cemburu pun bisa bikin kosong cinta kasihnya. Bahkan orang yang terdekat kalau udah cemburu juga bisa habis kasih. Ini taruhlah suami istri yang sudah dipersekutukan, dipersatukan. Kalau sudah ada masuk cemburu, bisa kasihnya langsung habis. Nah, ini. Jadi mempertahankan kasih yang kekal itu, ini adalah pergumulan yang terus menerus. Itu sebabnya Allah tidak pakai kuasanya langsung total terjadi keselamatan terjadi, tapi dia dengan kasih. Nah, dia menyerahkan diri, dia menunjukkan bagaimana dia mati untuk menebus dosa itu. Nah, disinilah yang tidak bisa diterima oleh orang lain, karena Allahnya orang lain dalam ya keimanan mereka juga ya bisa, ya artinya tidak di dalam kasih yang kekal ini. Dia bisa menciptakan kematian, bisa menciptakan ya kehancuran, dia menciptakan dosa juga, katanya begitu, saudara-saudara. Ya. Itu sebabnya kalau Allah kita sudah baca, Allah itu adalah kasih, dan cara mengasihi kita sudah baca, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudaraku, ini harus jadi dasar kita juga untuk kita setia kepada Tuhan, menyembah Dia, beribadah kepadanya, melayani Dia. Ini kita harus belajar dengan memiliki kasih yang kekal, dan kesetiaan kita juga harus semakin didasari dengan kasih yang kekal. Jangan kalau kita lagi senang, kita mau, ya kata orang sana, mood, melayani, lagi enggak mood. Emang mainan saudaraku. Makanya tentara saja, tentara itu setiap saat harus siap. Tidak ada bilang tidak. Susah senang apapun, ya, kecuali kalau sudah dibuktikan oleh dokter tidak mampu. Nah itu baru dia boleh mendapat izin, saudara. Kalau tidak, harus terus. Sebabnya kita harus semakin memperhatikan bahwa dasar ibadah kita, dasar hidup kita, dasar pelayanan kita harus dengan kasih, dan kasih juga kasih yang kekal. Ini saudara-saudaraku, kasih kita ini bisa semakin nyata kalau Roh Kudus
boleh bekerja di dalam kita. Itu sebabnya tadi kita sudah baca dalam 1 Yohanes pasal 5, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini saudara-saudaraku, kita harus bergumul, ini senantiasa ada. Jadi Bapa itu kasih, dan itulah pencipta langit bumi segala isinya. Dan firman ini juga dipakai oleh Bapa untuk bagaikan pemantik untuk terjadinya langit bumi segala isinya. Dan Roh Kudus itu adalah semua yang kerjasama. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus semakin mempersilahkan di dalam diri kita. Awal yang pertama, kerinduan itu. Walaupun kita belum mampu untuk melaksanakan, tapi harus ada kerinduan yang sangat dalam hidup kita untuk hidup berserah mengasihi Tuhan, untuk mau hidup berkenan kepada Tuhan, untuk mau setia kepadanya sampai tidak bercacat celah. Jadi pertamanya ada kerinduan di hati kita, karena segala sesuatu tindakan itu adalah timbul dari hati. Sering kita mungkin sudah baca, tapi kita akan perhatikan dulu. Boleh dari Markus pasal yang ke-7 boleh. Ayat yang ke-20, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi ini jangan sampai ada di dalam hati kita. Kita harus ada doa khusus untuk itu, seperti nyanyian kita. Selidiklah akan kehendakmu, ya Bapa, ketahuilah akan hatiku, ujilah dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Jadi kita harus berdoa, dan jangan sampai ada yang tidak benar ini dalam hati kita. Tapi yang ada pertama-tama adalah rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan persekutuan dengan Tuhan adalah hati yang kudus, murni. Karena kita sudah sering baca, bukannya tangan Tuhan yang kurang panjang, bukannya Dia jauh, tapi yang memisahkan manusia dengan Allah itu adalah semua
dosa yang menajiskan. Itu sebabnya yang pertama harus benar-benar hati kita jangan sampai kering dari kerinduan untuk hidup benar, untuk selalu hidup kudus, untuk selalu meningkat di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, sampai kepada semua rencana Tuhan, tidak bercacat celah. Ini saudara-saudara yang kekasih harus ada dalam kita. Semua ini bisa terjadi bagi kita karena kasih Allah. Hanya karena kasih Allah. Tidak ada saudara-saudaraku manusia yang mulai dikandung benar, dilahirkan benar, semua hidupnya benar. Tidak ada yang begitu. Itu sebabnya sering kita baca dalam Roma pasal 3 ini disebutkan demikian. Roma pasal 3 itu ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku dalam kerinduan kita, ajarkan firman Tuhan, harus selalu rindu hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan. Kalau kita baca ayat 23 juga, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah poros kerohanian kita, kasih karunia Allah. Ini saudara-saudaraku, kasih karunia Allah ini luar biasa bagi kita semuanya. Dan kasih karunia ini bukan karena ada orang baik, maka orang baik itu dikasihi. Sekali kan begitu kalau kehidupan kita. Bahkan kalau ya manusia masih belum hatinya benar-benar memiliki netralnya kasih Tuhan, ya bisa juga dia ya bisa lebih mengasihi. Jangankan yang lain-lain, kalau anaknya umpamanya 10, ya wajar. Atau kalau 12, Yusuf itu lebih mengasihi siapa? Yakub, Yakub, Yakub lebih mengasihi siapa? Yusuf. Ya sebenarnya saudara-saudaraku, kita kasih Allah tidak begitu, saudara-saudaraku ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam ya Roma, saya mau ajak dulu kita baca Roma pasal 5. Inilah hebatnya kasih Allah itu, dan kita akan terus belajar ini. Ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini sangat sulit, saudaraku. Boro-boro mengampuni, berdamai saja banyak orang tidak bisa tuntas dengan sungguh-sungguh. Masih berbekas-bekas, sehingga menjadikan tidak merasa persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kasih Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, di mana tidak ada lagi seorang pun yang benar. Disitulah
kita kalau bisa berkembang mengasihi orang yang menyakiti kita, itu sudah benar-benar hanya kasih Allah. Itu pun hanya kasih Allah orang Kristen. Allah orang lain sana ada menciptakan kematian juga, saudaraku. Menciptakan dosa, begitu aku dengar ada podcast ya. Tapi Allah kita ini inilah luar biasa. Semoga yang mengasihi dia, kita mengasihi dia, memiliki pengampunan dan kasih seperti Kristus. Itu sebabnya tadi dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Itu sebabnya dalam Yeremia pasal ataupun Yesaya pasal yang ke-29 itu, kita sudah memperhatikan mulai dari 10 itu, ya. Setelah bangsa Israel itu berdosa dan dibuang sampai 70 tahun, itu supaya mereka kembali penuh dengan kerinduan untuk hidup benar. Itu sebabnya yang dipakai Tuhan sewaktu di Babel yang pertama adalah beberapa pemuda-pemuda. Haleluya, saudara. Siapa tuh? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang pertama dalam hati mereka? Mereka mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak akan menajiskan diri. Itu masih di dalam hati, saudaraku. Makanya tadi kita harus ada kerinduan yang sungguh-sungguh, hidup benar di hadapan Tuhan, memiliki kasih Tuhan dengan baik, meningkat, supaya semua langkah hidup kita ada di dalam ya rentetan kasih Allah yang dikerjakan oleh firman Tuhan, dikerjakan oleh Roh Kudus, dikerjakan oleh Bapa sendiri. Karena tiga itu menjadi saksi dalam kehidupan kita juga, saudara-saudaraku, ya. Dalam Daniel pasal 1 kita akan baca dulu pertama mulai ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Jadi sebelum pun mereka itu sudah ya mengambil kesimpulan, berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Baru dengan Roh Kudus dan firman Tuhan dan kasih daripada Allah itu sendiri menuntun kita melaksanakan ini. Saudara-saudaraku, untuk hidup di dalam pelaksanaan lanjutan ini, saudara-saudara yang kasih, ini tidak gampang. Ini harus sampai dipertahankan dengan ancaman jiwa sekalipun. Tapi mereka tetap di dalam kasih yang setia. Haleluya, saudaraku. Biar itu berkembang kasih kita kepada Tuhan. Inilah ya supaya terjadi di dalam semua perjalanan hidup kita. Biar Tuhan tolong kita. Dari hidup sekarang sampai Tuhan Yesus datang, apapun yang terjadi, kita tidak ragu-ragu lagi. Banyak orang masih ragu-ragu, nanti kalau Tuhan datang, nanti kalau terjadi pengangkatan, nanti kalau ini. Loh, kalau kita sudah memulai, saudaraku, hidup kita sudah bersekutu dengan Tuhan. Ya, tinggal kita, Tuhan datang, oke, berangkat. Ya kan? Kenapa harus takut-takut lagi? Kita mulai dari awal sebelum terjadi semua pun.
dalam kita sudah ada kerinduan, berketetapan untuk bersekutu dengan Tuhan. Artinya kita sudah memiliki kerinduan untuk hidup benar, untuk hidup dikuduskan, dan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku, kalau ini sudah ada dalam kita, maka kita akan setia terus dibimbing Roh Kudus, dibimbing oleh firman Tuhan. Ya, karena perjalanan kita, saudaraku, setelah oleh kuasa dari penyembelihan domba Paskah, itu harus dilanjut dengan dengan peraturan-peraturan Tuhan, itu firman Tuhan. Ya, dilanjutkan lagi saudara-saudaraku dengan Roh Kudus. Itu sebabnya perjalanan kita bagaikan dari Mesir ke Gunung Sinai ke Sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan. Jadi 3 ini saudaraku, dari Paskah, korban Yesus, jadi firman Tuhan itu adalah dari Allah sendiri yang diterima oleh Musa, dan ke tanah Kanaan adalah untuk kita sekarang. Inilah kita menanti hari kedatangan Tuhan. Roh Kuduslah yang mempertemukan kita langsung nanti dalam pengangkatan. Gak ada yang diragukan, gak ada yang ditakutkan kalau kita sudah terus mengasihi Tuhan saat sekarang. Dan proses kasih itu kita akan perhatikan bagaimana Allah menyatakannya kepada kita. Biar Tuhan tolong kita, dan terus-menerus kita akan perhatikan nanti kasih Allah yang tidak berkesudahan, dan ini juga biar dasar hidup kita dan penyembahan kita pada malam hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan,